Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamila Hayati dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 12 asas dalam bimbingan dan konseling. Apa saja sih ke-12 asas tersebut? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses bantuan pelayanan yang diberikan kepada individu baik secara perorangan atau kelompok untuk membantu mengoptimalkan potensi diri dalam bidang karir, sosial, belajar, dan juga pribadi dengan melakukan berbagai jenis layanan dan juga kegiatan pendukung lainnya. Dan kegiatan BK ini juga membantu individu memahami diri, mengembangkan potensi diri, merencanakan masa depan yang lebih baik, dan juga mengatasi masalah dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian saya akan menjelaskan 12 asas dalam bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini berarti seorang konselor itu tidak boleh mengumbarkan atau membocorkan semua data, informasi, atau cerita yang diberikan oleh klien kepada konselor kepada pihak manapun. Jadi hanya konselor dan klien saja yang mengetahui apa saja sih informasi yang diberikan oleh klien, dan juga asas ini juga membentuk kepercayaan dari seorang klien kepada konselor. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan berarti seorang klien itu sukarela datang kepada seorang konselor, tidak ada paksaan dari manapun, tidak ada tekanan dari manapun. Itu pure dari diri sendiri untuk datang kepada seorang konselor. Dan juga asas kesukarelaan ini berarti seorang konselor sukarela membantu klien. Nah, jika ada klien yang membutuhkan bantuan, maka seorang konselor harus cepat untuk membantunya, karena seorang konselor itu harus mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan yang lainnya. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan berarti seorang klien itu terbuka kepada seorang konselor, terbuka dalam memberikan informasi atau menceritakan segala masalah atau apa yang sedang dialami oleh individu atau klien tersebut. Nah, konselor juga harus terbuka dengan memberikan layanan yang membuat klien itu nyaman dan juga tidak merasa terancam. Jadi, seorang konselor dan klien ini harus saling-saling terbuka satu sama lain supaya kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling itu berjalan dengan lancar dan juga dapat mengetahui apa saja sih masalahnya dan apa saja sih layanan yang akan diberikan dan bantuan yang bisa diberikan. Yang keempat, ada asas kekinian. Asas kekinian berarti segala masalah atau informasi atau cerita atau masalah yang dihadapi oleh klien itu harus masalah yang dihadapi pada saat itu. Maksudnya, tidak boleh masalah pada saat di masa lalu atau masalah yang akan datang, tidak boleh. Nah, asas ini berarti semua informasi atau cerita atau masalah yang harus ditangani oleh konselor itu adalah masalah yang dihadapi oleh klien itu pada masa saat ini, pada masa sekarang. Nah, begitu. Jadi harus kekinian, harus masalahnya itu masalah terkini, bukan masalah yang sudah lampau atau masalah yang akan datang, karena itu akan memberikan layanan yang tepat kepada seorang klien. Yang kelima, ada asas kemandirian. Asas kemandirian ini sebagai suatu tujuan dari bimbingan dan konseling, yaitu memandirikan klien. Asas kemandirian ini bertujuan seorang klien itu bisa mandiri dalam mengatasi masalahnya, dalam mengatasi apa saja sih yang harus dihadapi dalam kehidupan ini, bagaimana menghadapinya. Dia itu harus mandiri karena segala jenis masalah itu bertujuan atau beralurkan pada kemandirian dari seorang klien, tidak pada orang lain. Nah, seorang klien juga tidak boleh bergantung kepada konselor atau kepada orang lain, karena hanya dialah yang bisa mengatasi masalahnya di masa depan kelak atau masalah yang dihadapinya. Jadi dia tuh harus mandiri, tidak boleh bergantung kepada konselor atau kepada orang lain. Yang keenam, ada kegiatan. Ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini berarti bahwa bimbingan dan konseling itu dilakukan untuk berkegiatan. Maksudnya, setelah melakukan pelayanan,
hendaknya seorang klien atau orang yang diberikan bimbingan itu melakukan kegiatan dari pelayanan yang diberikan, misalnya mengaktualisasikan atau menerapkan pelayanan yang sudah dijelaskan atau diberikan seorang konselor kepada klien, supaya dalam kegiatannya itu seorang klien bisa melakukan atau mengoptimalkan segala jenis masalahnya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan atau penerapan konseling, bimbingan dan konseling dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan adalah asas yang bersifat dinamis, di mana seorang konselor itu berharap klien itu sebelum datang ke dalam ruangan konseling itu dalam sikap atau perilaku yang kurang baik. Nah, setelah melakukan kegiatan, maka konselor itu sangat berharap dan sangat diharapkan seorang klien itu bisa mengubah perilaku atau sikapnya menjadi lebih baik. Nah, jadi yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, itu kedinamisan, berarti ada perubahan dari diri klien tersebut. Yang kedelapan ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini berarti seorang konselor itu memadukan segala jenis informasi dan menambah wawasan tentang diri klien, baik itu dari aspek kehidupannya ataupun lingkungannya, atau dari pihak-pihak lain yang mengetahui atau yang bersangkutan dengan diri klien. Nah, jadi masalah klien itu dipadukan dengan aspek-aspek lainnya seperti aspek kehidupannya tadi, supaya pelayanan bimbingan dan konseling itu tidak tumpang tindih dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk diri klien. Jadi harus dipadukan segala jenis dari segala aspek yang bersangkutan. Kemudian ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini berarti bahwa kegiatan bimbingan dan konseling itu harus berdasarkan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat, baik itu norma hukum, norma adat, norma agama, norma budaya, dan norma kebiasaan dalam lingkungan masyarakat. Jadi kegiatan BK ini tidak boleh melanggar norma manapun, jadi harus sesuai dengan norma ya. Nah, kemudian yang ke-10 ada asas keahlian. Asas keahlian ini berarti kegiatan bimbingan dan konseling itu dilaksanakan oleh seorang ahli profesional dalam bimbingan dan konseling, yaitu bisa disebut dengan guru BK atau konselor. Jadi mereka ini pastinya sudah menempuh S1 bimbingan dan konseling atau menjalani berbagai jenis pendidikan untuk mendapatkan keahlian khusus atau profesionalisme dalam menjalankan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ke-11 ada asas alih tangan. Asas alih tangan ini berarti seorang konselor mengalih tangankan masalah klien itu kepada yang lebih ahli lagi. Asas alih tangan ini dilakukan ketika beberapa situasi. Yang pertama, ketika klien itu dalam masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu bukan ruang lingkup dari BK. Jadi, seorang konselor atau guru BK tidak dapat membantu klien jika menghadapi masalah kesehatan. Misalnya sedang sakit perut. Nah, itu harus diberikan dialih tangankan kepada dokter yang lebih ahli tentunya dalam bidangnya. Yang kedua itu dalam situasi kriminal. Nah, seorang klien yang mengalami kriminalitas atau hal-hal yang bersangkut paut dengan kriminal itu bukan lagi ruang lingkup dari seorang guru BK atau konselor. Nah, maka harus dialih tangankan kepada yang lebih ahli lagi seperti polisi atau pihak berwajib. Yang ketiga itu ada ketika klien itu mengalami gangguan jiwa yang berat seperti gila atau depresi. Itu bukan ruang lingkup lagi dari seorang konselor atau guru BK, karena itu merupakan ruang lingkup dari psikiater atau psikolog. Nah, harus dialih tangankan juga. Yang terakhir itu ada pada situasi goib. Nah, semua hal-hal goib atau hal mistis itu tidak bisa dibantu oleh seorang konselor. Nah, jika klien itu menganut hal-hal goib, maka tidak bisa diberi bantuan oleh seorang konselor. Yang ke-12 atau yang terakhir itu adalah asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani adalah asas yang paling erat kaitannya di sekolah tentunya, karena seorang konselor itu atau guru BK akan memberikan motivasi atau menjadi teladan yang positif, yang baik, yang akan ditiru oleh seorang klien atau peserta didiknya. Jadi seorang konselor itu memberikan dorongan dan menjadi
tauladan yang baik bagi seorang klien untuk mencapai segala aspek kehidupan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi Tuk Wuri Handayani ini erat kaitannya di sekolah. Nah, itulah 12 asas dari bimbingan dan konseling. Jika salah satu asas tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses pelayanan bimbingan dan konseling juga tidak akan terlaksanakan secara optimal. Jadi, seorang konselor atau guru BK harus melaksanakan asas tersebut. Saya Syamilah Yati, izin undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.